Assalamualaikum Bang Nuim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Alhamdulillah sehat Bang Nuim. Bagaimana nih hari-hari Alhamdulillah. di sana, cuaca macam mana? Melbourne pagi hari Jakarta dan menjelang siang di Melbourne ini Bang. Ya, Ya, pukul 10.30, 10.34. Masya Allah. Suhu hari ini diperkirakan akan maksimum 17 derajat. Wah. Agak berawan sedikit. Dingin-dingin sedap lah ya. Nggak tahu nanti ini akhir tahun ini akan panas minta ampun mungkin. Luar Allahu barfala minal bala. Masya Allah. Bang Nuim, apa ini yang kita pengen dengar? Ini kan lagi Hang Heng Hong, lembaga anti rusuh korupsi di sini. Saya nggak tahu kalau di mana di Australia itu ada lembaga macam KPK atau macam mana ini. Kita lagi banyak sorotan karena korupsi ini sudah menjadi sebuah budaya yang sangat merengsek di negeri kita ini. Nampaknya begitu. Bagaimana penglihatan Bang Nuim, Bang? Ya, pada akhirnya awal bulan Juli berlakulah Komisi Anti Korupsi tingkat pusat, tingkat federal. Sebelumnya di Australia tidak ada. Tidak ada. Yang ada itu hanya komisi atau komisi pemberantasan korupsi tingkat negara bagian. Jadi masing-masing negara bagian mempunyai semacam KPK-nya sendiri. Nah, sekarang sudah dibentuk di Australia ini tingkat federal yang akan menangani kasus-kasus federal, kasus-kasus korupsi. Dan biasanya mereka kalau melakukan ini mungkin akan dilakukan di depan umum. Pemeriksaan itu dilakukan di depan umum. Mengerikan sekali kalau kita melihat cara mereka melakukan semacam interogasi itu mengerikan sekali. Cara mereka mengetahui betul-betul dan mereka punya orang-orang semacam penuntut-penuntut yang luar biasa, kompetensinya tinggi sekali. Yeah. Tapi dibikin beres lah sampai ke akar-akarnya begitu ya. Apa ada proses pemiskinan bisa. atau gimana, Bang? Belum. Ini kan Belum tidak sampai itu, tapi bisa diberikan denda yang sangat luar biasa. Tetapi bagi seseorang, apalagi pejabat pemerintah, seperti misalnya mantan menteri besar atau di negara bagian New South Wales seorang perempuan yang karena dia jatuh cinta pada seorang anggota DPR yang punya masalah macam-macam, akhirnya dia terpaksa meletakkan jabatan, itu diperiksa di depan umum. Dan kalau menurut istilah orang Tapanuli di Medan itu, sakitnya tidak seberapa, malunya itu. Perasaan malu ini yang bikin mereka betul-betul agak khawatir. Itu yang jadi masalah ya. Ya begitulah, kalau masih ada malu, sayang sudah banyak orang yang hilang itu malunya. Nah, ingat korupsi Bang, ingat ini negara yang paling terkorup di Eropa. Orang bilang katanya Ukraina dan Rusia bagian Eropa yang cukup korup. Kemarin menterinya satu tuh tertangkap di Maldives, orang lagi perang, lagi jalan-jalan. Tapi di tengah korupsi yang terus berjalan di tengah perang ini, Polandia nampaknya menjadi ketar-ketir ketika pasukan Wagner sudah mulai ngembet-ngembet lah di perbatasan Belarus itu. Apakah ini sebuah kisah dari usaha Afrika yang ingin menyetop perang tersebut? Akankah ini menjadi sebuah pertempuran yang cukup lama memantik perang dunia ketiga kah? Apa yang Bang Nui melihat ini dari dua negeri yang jadi proksi war ini? Silakan Bang. Bisa saja, karena selama ini nampaknya Polandia yang memang paling keras. Dan Polandia lah tempat orang-orang dari Ukraina untuk mencari perlindungan, orang-orang sipil. Dan karena adanya kasus antara militer resmi, antara ya dalam hal ini Presiden Putin dengan Prigozhin, yaitu pimpinan Wagner, ini sekarang dikatakan bahwa selain akan tetap beroperasi atau meningkatkan operasinya di negara-negara di Afrika, Wagner juga sudah mulai menyusupkan orang-orangnya ke Polandia. Jadi ini ibarat semacam apa yang disebutkan sebagai kuda Troya ini. Mereka masuk tapi bukan sebagai Wagner, bukan sebagai serdadu sewaan, tetapi sebagai orang biasa atau orang-orang yang mencari semacam suaka. Dan ini sangat membuat Polandia yang belakangan ini memang sangat keras terhadap Rusia, sangat sengit. Kadang-kadang kita tidak bisa membayangkan bahwa Polandia yang dahulu pernah menjadi bagian dari Uni Soviet sekarang ini begitu dendamnya terhadap Rusia. Dan ini sangat mengerikan sekali kalau melihat keadaan seperti ini. Dan Putin
kelihatan mulai was-was juga dengan masuknya drone dari Ukraina ke Rusia, bahkan ke ibu kota. Langsung. Walaupun dikatakan bahwa kerusakan yang ditimbulkan hanya sedikit, tetapi Putin protes. Lalu Ukraina mengatakan, kamu kirim tentara ke sini, kita kirim serangan ke tempat kamu, kamu tidak terima. Nah inilah, kalau manusia tidak bisa menerima, itu aneh kan? Dia bisa melakukan apa saja terhadap orang lain, tapi kalau dibalas, itu sering digambarkan dahulu di Amerika, itu orang ditanam sehingga hanya kepala aja saja yang muncul di permukaan, katanya badannya ditanam dalam tanah. Nah pagi-pagi nanti katanya pimpinan negara akan keluar nendangin kepala. Tahu-tahu ada satu kepala ketika ditendang dia gigit kaki yang menendang. Dia bilang, ya kurang ngajar kok, berani dia kok gigit kaki saya. Nah, dia nendangin bola. Nah ini yang suka terjadi sekarang di Ukraina ini. Kalau bicara mengenai soal korupsi, memang belakangan ini banyak laporan yang mengatakan bantuan-bantuan yang diberikan oleh berbagai negara seperti Australia dan negara-negara NATO, Amerika Serikat kepada Ukraina itu rupanya ada juga, kalaupun tidak dikatakan banyak, ada juga yang dikorup. Sehingga pejabat-pejabat Ukraina itu kelihatan hidup bermewah-mewah di tengah-tengah tengah kesengsaraan rakyatnya karena serangan membabi buta yang dilakukan oleh Rusia. Ya luar biasa ini geopolitik dunia terus menjadi perhatian kita. Bang Lim kan dengar ya Pak Jokowi kemarin beberapa hari pergi ke Cina ya, ke Chengdu. Dan pulang-pulang ini mendapat iming-iming 175 triliun. Ini luar biasa, geopolitik sedang berlangsung. Sementara kan ada kabar juga Amerika Serikat baru membantu Australia nih masalah roket kendali multi peluncur, selain urusan kapal selam nuklir yang baru-baru ini dan juga rencana pelabuhan di Papua Nugini, Amerika Serikat. Peta apa yang sedang terjadi, Bang Nuim? Geopolitik Cina, Amerika, akankah ini si pelanduk di tengah-tengah ini menjadi sebuah masalah? Gimana, Bang? Ya, ini kan untuk membendung agar pengaruh Cina yang kelihatan sudah sangat mulai meluas di Pasifik ya, terutama di Kepulauan Solomon dan sekitarnya, maka Amerika merasa harus bergegas bersama Australia untuk bisa menangkal, bisa paling tidak mencegahlah dan mencegat agar jangan sampai Tiongkok ini betul-betul bisa melebarkan pengaruhnya di Pasifik. Kalau ini terjadi, bisa berarti kepungan ini terhadap negara-negara seperti Australia, Selandia Baru, yang notabene adalah sekutu ya, resmi atau tidak resmi, sekutu dari Amerika Serikat. Jadi memperebutkan daerah ini. Nah, kita sekarang ada ASEAN, ada Indonesia di tengah-tengah ini. Dan Amerika dengan Indonesia juga dekat. Tiongkok dengan Indonesia juga dekat, seperti yang dikatakan tadi, baru pulang dari Chengdu, bawa 170 triliun dan lain sebagainya. Tetapi kalau kita misalnya memikirkan tentang nasib rakyat, 170 triliun dibawa dari Tiongkok atau janji Tiongkok ke Indonesia. Tapi bagaimana dengan kenyataan bahwa menurut suatu perhitungan, pasien-pasien dari Indonesia yang seakan-akan tidak percaya kepada dokter-dokter di Indonesia, itu saban tahun menghabiskan lebih dari 160 triliun rupiah untuk berobat ke luar negeri. Karena apa? Ini adalah hal-hal yang barangkali patut dipertimbangkan oleh pemerintah. Di Singapura misalnya, menurut Badan Kesehatan Sedunia WHO, laporan tahun 2020, itu dikatakan bahwa untuk tiap-tiap 1.000 orang penduduk ada 2,6 orang dokter. 2,5 orang dokter. Di Malaysia, untuk tiap-tiap 1.000 orang penduduk, itu ada 2,3 orang dokter. Bagaimana dengan di Indonesia? Untuk tiap-tiap 1.000 orang ada hanya 0,6. Tidak sampai pun satu dokter untuk tiap-tiap 1.000 orang. Dan keluhan-keluhan banyak pasien di Indonesia, dokter selain harus menunggu lama untuk dapat kesempatan melihat dokter, bertemu dengan dokter, juga dokter tidak begitu lama. Dalam pemeriksaan itu boleh dikatakan asal saja, cepat-cepat. Sedangkan kalau mereka mengatakan pergi ke luar negeri seperti ke Malaysia dan Singapura, itu mereka akan mendapatkan pelayanan yang lebih telaten, yang lebih sungguh-sungguh, kata mereka. Jadi saya pernah
dibawa masuk ke sebuah rumah sakit di Penang, Peninsula kalau tidak salah, saya rumah sakit Peninsula. Itu saya melihat paspor hijau itu disusun di lantai saja, berhadap ke dinding itu sampai hampir ke langit-langit, sampai hampir ke langit-langit, penuh dengan orang Indonesia yang berobat ke sana. Jadi ini lebih penting sebenarnya karena ini soal kesehatan. Dan kalau kita mendatangkan dokter dari luar negeri, masalahnya luar negeri mana? Kan dalam soal kesehatan ini yang penting adalah sang dokter mengetahui simptom-simptom atau tanda-tanda isyarat-isyarat kamu sakit apa. Bertanya bagaimana mau seorang dokter dari India misalnya, dari Sri Lanka yang banyak berpraktek di Australia ini, bagaimana harus berkomunikasi. Jadi barangkali dokter yang bisa kita terima adalah dokter dari Malaysia yang bahasa Melayunya atau bahasa kebangsaan Malaysianya mungkin bisa dimengerti. Tapi saya tidak tahu apakah orang-orang di luar Sumatera bisa mudah memahami bahasa kebangsaan atau bahasa Malaysia. Ini yang lebih penting daripada macam-macam prasarana dan lain sebagainya, kereta api cepat dan ini adalah tentang kesehatan rakyat Indonesia. Sekali lagi, menurut Badan Kesehatan Sedunia WHO dalam laporan 2020 bahwa di Singapura untuk tiap-tiap 1.000 orang ada 2,5 orang dokter. 2,5. Di Malaysia 2,3. Di Indonesia 0,6. Tidak sampai 1 dokter untuk 1.000 orang. Masya Allah, itulah jaga kesehatan daripada sakit. Harusnya begitu kan Bang. Makan ini yang benar gitu Bang. Ya bukan. Ya, tapi kan habis duitnya juga ke luar negeri 160 triliun devisa itu keluar. 160 triliun. Masya Allah. Luar biasa. Ya begitulah nasib hamba di negeri kita ini. Memang jauh lebih baik menghindari sakit daripada kita kena. Tapi apa mungkin Bang Nuim bisa mengingatkan lebih baik menghindari sakit itu macam mana Bang Nuim? Jadi ikhtiar bahwa sehat itu. Jelas. Jadi kalau orang Inggris juga mengatakan prevention is better than cure. Mencegah itu lebih baik dari mengobati. Nah, untuk mencegah ini, kita harus jaga makanan. Kita harus jaga badan. Rajin melakukan gerakan-gerakan, rajin melakukan olahraga. Jangan lagi menganggap bahwa bersepeda itu adalah kere. Bersepeda itu sangat sehat. Sangat sehat. Kecuali ada yang mengatakan, betul, Bung bisa mengatakan bersepeda di Indonesia itu sehat, tapi udaranya yang kotor itu kita hirup terus kalau kita ini juga jadi masalah. Jadi kalau begitu bersepeda dengan menggunakan masker, artinya bergerak badan. Tidak bisa membiarkan diri kita begitu saja, harus makan yang sehat-sehat, halalan, thayyiban. Jadi bukan yang halal saja. Situ Al-Quran itu jelas, halalan, thayyiban. Jadi bukan yang hanya halal, tetapi juga yang berkhasiat. Ini yang penting. Kurangi makanan-makanan yang berminyak-minyak dan lain sebagainya. Kurangi apalagi minyak-minyak jelantah dan lain sebagainya. Harus menjaga makanan. Bahwa makan sayur mayur, makan kangkung itu bukanlah hina. Itu adalah suatu hal yang terpuji. Makan jagung itu tidak hina. Makan ubi sekarang ini dikatakan, di Australia dikatakan, ada bahan makanan yang sangat baik untuk manusia. Pertama termasuk ubi rambat. Ubi rambat yang direbus atau dikukus itu jauh lebih baik dari makan nasi. Karena ubi rambat itu merupakan karbohidrat yang paling aman. Tidak seperti nasi. Nasi adalah karbohidrat yang kurang aman, tapi ubi rambat ini kan murah dan bisa ditanam di belakang rumah. Kemudian misalnya terong, itu adalah makanan yang sehat. Terong itu makanan yang sehat. Kemudian brokoli, kemudian bunga kol. Ini semua makanan-makanan yang sehat sebenarnya. Jadi tidak perlu makan bermegah-megah. Makanlah banyak ikan. Dan ikan itu banyak orang ya bisa, maksudnya bisa memelihara di rumahnya sendiri. Cuman barangkali kalau sudah dipelihara tidak tega untuk dimakannya. Tapi itulah, makan banyak ikan. Itu yang penting. Masya Allah. Ya luar biasa. Ini kesehatan juga mempengaruhi ketika kita menerima informasi Bang Nuim. Ini di Jakarta ini ada kabar masalah ada jurnalisme berkualitas, ada perpres peraturan presiden baru. Entah ini menjelang pemilu entah apa. Padahal kan Undang-Undang Pers tahun nomor 40/99 itu sudah mengatakan antara lain tidak ada satu pihak pun yang boleh mencampuri urusan pers. Pers ditempatkan sebagai
sebagai lembaga independen, pers yang menentukan bagaimana mereka melaksanakan kemerdekaan, pers sendiri pula yang membuat regulasi soal pers. Apakah masih ada pers yang independen gitu Bang Nuim? Atau gimana ini Pak Bang ini biar kita tenang dalam mendengar berita-berita yang berseliweran hari-hari ini? Silakan Bang Nuim. Memang ada seperti yang disebutkan tadi dalam berita mengutip dari era Muslim misalnya, era Muslim. Tapi yang penting adalah pers yang lebih menyeluruh, yang bisa dipertanggungjawabkan. Jadi bukan pers abal-abalan, bukan hanya asal tulis dan lain sebagainya, harus ada pertanggungjawaban. Jangan sampai terjadi seperti di Filipina. Di Filipina menjelang pemilihan presiden yang lalu yang dimenangkan oleh anak mantan presiden, ya, itu tidak ada orang boleh dikatakan yang mau percaya pada pemberitaan di media. Mereka hanya melihat medsos, dan medsos ini berbahaya karena medsos ini bisa dikendalikan. Medsos ini bisa diatur sedemikian rupa. Ada suatu kelompok di Israel bernama Tim Jorge. Tim Jorge. Tim Jorge ini mengaku, pada awalnya mereka mengaku bahwa mereka sebenarnya berkantor di dalam tanda kutip Jawa Selatan. Mana tuh? Nggak tahu di mana tuh Jawa Selatan. Pulau Jawa ya? Dan mereka, ya itu Jawa. Jadi di Indonesia. Mereka mengaku ikut ya, mengetahui tentang persoalan pemilihan presiden tahun 2019 dan lain sebagainya. Mereka juga mengatakan sanggup menyadap, sanggup melakukan peretasan, sanggup membobol, sanggup pokoknya, dan sanggup menyebarluaskan segala macam fitnah melalui medsos. Mereka punya kemampuan seperti itu. Nah, ini berbahaya. Padahal terakhir baru diketahui bahwa betul pimpinannya itu mengaku bahwa dia memakai telepon dengan nomor Indonesia katanya, supaya tidak mengacaukan keadaannya di Israel sendiri. Kalau dia pakai nomor Israel, mungkin pemerintah Israel berkeberatan karena mereka ini bisa melakukan macam-macam tindakan. Misalnya ada orang yang mengatakan, saya mewakili suatu pengusaha di Perancis, saya tidak mau kalau pemilihan umum sampai terlaksana di Chad, di Afrika. Bisa diatur? Oh bisa, gampang. Mereka bisa atur. Misalnya terjadi kebakaran di sana sini dan sebagainya, keadaan darurat, akhirnya memang pemilihan ditunda dan lain sebagainya. Nah, ini yang berbahaya tanpa adanya. Jadi kita melihat apa yang terjadi dengan Donald Trump ketika dia memusuhi media-media yang boleh dikatakan media-media yang cukup bergengsi di Amerika Serikat. Itu dia tidak lagi ingin. Dia mengatakan itu semuanya bohong dan lain sebagainya. Dan dia ingin agar orang hanya percaya kepada medsos. Dan inilah tim Jorge ini mampu untuk mengerahkan apa yang disebutkan avatar, orang-orang yang menggunakan identitas palsu untuk menyebarkan berita-berita bohong. Seakan-akan si Anu tidak populer, si ini sangat populer, luar biasa populernya, padahal itu semuanya adalah omong kosong belaka. Maka diperlukan media yang sanggup untuk melakukan pengawasan, sehingga dahulu di Inggris dikatakan bahwa media ini adalah the fourth estate. Jadi kalau ada trias politika, yudikatif, legislatif, dan eksekutif, ada media sebagai pengawasnya. Ini penting untuk menjaga agar betul-betul bisa terjadi pengawasan oleh media. Tapi jangan dihalangi, jangan dibuat kriminalisasi. Iya, itu jangan dihalangi, jangan dibuat kriminalisasi ya, atau dijadikan sandra kriminalisasi. Kan sekarang lagi musim itu Bang, di urusan sandra menyandra ini. Luar biasa. Terakhir Bang Nuim dari Australia di tengah-tengah bulan Muharram yang penuh keberkahan ini. Ini udah tanggal 10 berapa ini tanggal masuk ke 13 Muharram 13, di sini ya. 13 Muharram. Apa yang Bang Nuim bisa ingatkan untuk seluruh pendengar ketika dunia semakin tak terduga, alam pun luar biasa sekarang, kebakaran di Kanada, di Spanyol yang luar biasa, pertempuran di mana-mana, nampaknya tidak kelar-kelar. Apa yang Bang Nuim bisa ingatkan orang yang penuh pernah makan asam garam lah, walaupun tidak pernah dimakan asamnya, tapi istilahnya lah begitu. Silakan Bang Nuim. Memang ini menarik sekali ya, menunjukkan kelemahan kita. Misalnya kita lihat di Yunani, itu 1/4, 25% dari pendapatan Yunani itu adalah dari
pariwisata. Dengan terjadinya boleh dikatakan Polo Roads itu hancur lebur, dimakan oleh api dan lain sebagainya, dan manusia tidak bisa berbuat suatu apa. Tidak bisa berbuat suatu apapun. Kemudian aneh bin ajaib, ini alam betul-betul melakukan semacam cobaan terhadap manusia. Di satu tempat terjadi kebakaran hutan yang sangat luar biasa, suhu yang sangat tinggi. Di lain tempat terjadi banjir. Bagaimana ini? Padahal air dengan api ini berseberangan, selalu dikatakan, dibuat suatu percontohan. Tuhan menciptakan besi, Al-Hadid. Jadi dalam Al-Quran itu ada sebenarnya bab atau surah bernama Al-Hadid. Nah, Tuhan menciptakan besi. Dan besi kemudian menjadi sangat sombong. Karena dia dijadikan berbagai macam alat, misalnya pedang dan lain sebagainya, dia sombong. Maka Tuhan jadikan api. Sehingga besi itu lumer dibuat oleh api. Ya, kemudian api ketika merajalela, Tuhan jadikan air. Tapi sekarang ini kelihatan antara air dengan api sudah terjadi semacam suatu persekongkolan untuk melakukan cobaan terhadap umat manusia. Oleh sebab itu, ya, kita harus hati-hati. Karena Al-Quran mengatakan, ya, manusia menimbulkan kerusakan di air dan di darat. Apakah ini termasuk dari perbuatan manusia yang sangat lancang di air dan di darat? Itu Al-Quran ada menyebutkannya. Tetapi kalau kita kembali kepada persoalan besi tadi, maka harus diingat satu hal, dan ya banyak orang yang tidak segan-segan dan tidak bosan-bosannya untuk mengingatkan mukjizat Al-Quranul Karim, terutama di hari-hari seperti sekarang ini, di bulan Muharram seperti ini, seperti yang dikatakan, Muharram itu adalah bulan yang mendatangkan akhirnya perubahan terhadap dunia. Karena seperti dikatakan oleh seorang sejarawan Inggris, John Hopkins Denison, dalam bukunya Emotion as the Basis of Civilization, emosi sebagai dasar peradaban. Dia mengatakan, ketika manusia hidup di dunia ini sudah centang perenang, sudah boleh dikatakan babak belur, di mana penindasan-penindasan terjadi, ya, datang Islam. Nah, dia tidak segan-segan, dia bukan Muslim, ya. Dia seorang Inggris, John Denison Hopkins. Dan itu katanya, Islam itu bisa melakukan suatu revolusi yang sangat luar biasa, menimbulkan suatu peradaban yang tidak ada tolak bandingnya. Seperti juga dikatakan oleh Karen Armstrong mengenai agama Islam ini. Nah, salah satu buktinya, kalau kita masih belum juga percaya kepada Al-Quran, dan ini gampang sekali. Ini gampang sekali, ini sederhana sekali, karena bukti ini terdiri hanya dari kira-kira 4 kata, 4 perkataan. Dalam surat Al-Hadid yang disebutkan tadi, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, wa anzalnal hadid, dan kami turunkan besi. La ilaha illallah. Kenapa mesti diturunkan besi? Kenapa menciptakan manusia, menciptakan air, menciptakan ini semuanya? Khalaqna wa ja'alna, khalaqna. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum wa ja'alna bainakum. Nah, kenapa sampai besi? Wa anzalna. Kami turunkan. Karena ya seperti dikatakan oleh seorang profesor dari Universitas Bristol di Inggris, besi itu tidak bisa tercipta di dunia. Karena dunia kita ini, dalam tanda kutip, terlalu dingin untuk besi bisa tercipta. Karenanya besi itu tercipta di planet-planet di sekitar sang surya. Di sekitar matahari yang sangat panas. Dan ketika planet-planet ini telah penuh dengan besi, maka planet ini pecah. Dan gaya tarik bumi membawa besi itu turun ke darat. Wa anzalna, dan kami turunkan besi. Ya, ini Al-Quran. Kenapa dalam hal lain dikatakan wa ja'alna? Ya Yuhannas inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabail. Oh manusia, kami ciptakan kamu dari laki-laki dan perempuan, kami jadikan semuanya. Tapi kalau besi, kenapa buat anzalna, kami turunkan besi. Ya, inilah mukjizat Al-Quranul Karim. Kembalilah kepada Al-Quranul Karim. Masya Allah. Nah, cerita Al-Quran, Bang Nuim, ini macam mana Denmark yang sedang pontang-panting, Quran dibakar-bakar di sana, ini menyebabkan penyakit jiwa kita juga yang merasa tak enak mendengarnya. Beberapa negara, Swedia, Denmark, dulu Belanda gitu. Bagaimana Bang Nuim melihatnya, Bang? Ya, melihatnya satu hal. Sekarang mereka suka, yang anehnya di sini kita melihat, apa, Bang? Kenapa yang selalu dikutip orang yang paling protes keras itu selalu Turki.
Oh, Padahal kita adalah negara Muslim terbesar di dunia. betul. Tapi Turki selalu dikatakan ini. Jadi Turki yang paling bersuara dalam hal ini. Tapi ada satu hal, hikmahnya begini. Oke lah, mereka bakar Al-Quran. Apapun mereka lakukan, itu urusan mereka. Karena kita Muslim ini gentleman. Wala tasubul ladzina yad'una min dunillah. Kamu tidak boleh menjelek-jelekkan agama orang lain. Itu Al-Quran. Dan ketika kamu berdebat dengan mereka bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Ini ketika berhikmah, kita sopan santun, ini ajaran Islam. Kalau mereka membakar Al-Quran, silakan mereka bakar. Makin mereka bakar, makin banyak yang masuk ke dalam agama Islam ini, kembali ke Islam. Kita lihat itu Sinead O'Connor yang baru saja meninggal pada usia 56 tahun, tahun 2018, akhirnya dia kembali ke Islam. Dia pakai kerudung, dia pakai dan lain sebagainya. Itu menunjukkan orang, ya seperti saya sebutkan sebelumnya, Profesor Dr. Gary Miller dari Kanada dan lain sebagainya, dia lihat, ini kok luar biasa ini kitab ini. Jadi mereka boleh bakar Quran, tapi begitu banyak hafiz. Itu di Afrika Selatan katanya anak-anak umur 11-12 tahun. Bahkan di Indonesia anak di bawah umur 10 tahun pun ada yang hafal Quran, dan saya sudah jumpa. Dan saya takjub, saya angkat topi, ini mukjizat. Ini menunjukkan, kamu bakarlah semua Quran yang ada di dunia ini, tetap Al-Quran itu akan eksis, tetap ada. Karena banyak yang menghafalnya. Masya Allah, Masya Allah. Itu yang lagi ditunggu-tunggu ya, marwah kita terhadap Al-Quran, luar biasa. Terima kasih Bang Nuim. Sebagai closing statement buat pendengar lainnya, apa yang ingin Bang Nuim sampaikan buat seluruh pendengar nih? Ada 23 negara yang dengar kita ini, dan juga di kendaraan, di rumah, yang sakit, yang kerja, yang macam-macam lah pendengar kita kan. Bang Nuim paham kan ini ya, dari Sampan sampai duta besar. Silakan Bang Nuim. Ya, ini yang penting untuk kita ingat ya. Selalu dikatakan kamu tidak boleh memakai katanya agama untuk dunia. Lah bagaimana? Itu yang pertama-tama sebenarnya yang mau memisahkan antara apa yang disebutkan sebagai gereja dan negara, church and state, itu adalah Martin Luther, orang yang memecah agama Katolik pada waktu itu sehingga menjadi Protestan. Dia sama sekali tidak menerima kalau agama dipakai untuk dunia. Islam mengatakan tidak. Islam mengatakan agama itu untuk mengatur kehidupan dunia supaya selamat sampai ke akhirat. Sekali lagi diingatkan, ketika berkampanye untuk menjadi Presiden Amerika Serikat, calon dari Partai Demokrat Joe Biden dalam tahun 2020, dalam kampanyenya mengatakan, menurut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dia tidak menyebutkan Shallallahu Alaihi Wasallam, dia hanya mengatakan menurut Muhammad, bahwa apabila kamu melihat kesalahan atau kecurangan atau kejahatan, cegah dengan tangan. Kalau tidak bisa, cegah dengan lidah. Kalau tidak bisa, cegah di dalam hati. Artinya apa? Artinya kalau janggut kamu kebakaran, jangan berdoa minta kepada Tuhan turunkan hujan, cari air, padamkan. Sebab seperti dikatakan Rasulullah, ketika beliau sedang duduk, datang seorang menghadap, naik unta. Dia turun dari untanya, dia langsung menghampiri Rasulullah. Rasulullah mengatakan, Fulan, itu unta kamu diikat dahulu. Oh, saya tawakal. Enggak, ikat, baru tawakal. Arbutha wa tawakal. Ini dia ajaran Islam. Jadi bagaimana dikatakan Islam tidak boleh dicampur baurkan dengan kehidupan di dunia. Ya Islam lah harusnya yang menjadi tongkat pertama, menjadi sumber pertama untuk mengatur kehidupan di dunia ini. Masya Allah, Masya Allah. Luar biasa. Ya, mudah-mudahan kita bisa menjadikan sebuah Quran atau Islam sebagai pedoman hidup kita. Terima kasih Bang Nuim Hayat sudah menemani 30 menit bersama pendengar pagi hari ini. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan, kesehatan, dan selalu bermanfaat untuk orang banyak. Assalamualaikum Bang Nuim Hayat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jaga kesehatan tapi salah urus. Indonesia ini kan lagi problem obesitas, kegemukan Bang Nuim. Ini jadi masalah nasional. Apa yang Bang Nuim ingatkan ini buat pendengar kita nih sebagai penutup menjadi pegangan hidup dalam hidup ini sehingga bisa selalu sehat jiwa, raga, fisik di usia 85 tahun juga ini. Silakan Bang Nuim. Insyaallah. Jadi pada suatu persidangan Rasulullah itu pernah mendengar salah seorang yang hadir
sendawa keras-keras. Oh. Rasulullah mengingatkan. Itulah di antara lain riwayat-riwayat yang mengatakan, kata Rasulullah, makan sebelum lapar, berhenti sebelum kenyang, makan sepertiga makanan, sepertiga minuman, sepertiga udara. Itu yang penting di dalam Islam. Sudah. Dan makanlah halalan thayyiban, yang halal dan yang berkhasiat. Jadi kalau saya selalu diibaratkan orang-orang seperti katanya macam kambing atau kelinci, suka sekali makan sayur mayur, senang sekali makan buah-buahan. Pagi ini saja sarapan itu pisang, kemudian 2 jeruk, kemudian 1 apel dan sedikit kurma dan dimakan. Dan jangan lupa gerak badan. Dan jangan lupa dalam setiap kesempatan untuk kalau bisa berpuasa, karena sekarang dikatakan bukan dari segi Islam tapi dari segi pandangan ilmu pengetahuan non-Islami, kata orang itu 5-2, makan 5 hari, puasa 2 hari. Ya, kita kan dianjurkan puasa Senin, Kamis dan lain sebagainya. Itu penting, tidak berlebihan, tidak boleh wala ta'tadun. Dalam segalanya kita tidak boleh berlebihan, tapi berpada-pada, dan jangan lupa gerak badan, apalagi yang sudah berusia agak lanjut, otot-otot kita itu perlu dilatih terus-terusan. Itu penting ya, Masya Allah. Terima kasih Bang Nuim pagi ini telah menemani 30 menit yang penuh berkah. Mudah-mudahan selalu sehat dan selalu bermanfaat buat banyak orang, Bang Nuim, Insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Nuim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali.